Dari situlah tidak mungkin ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Kira-kira sesat yang baik kayak apa, Mas? Kira-kira kalau ada ustadz yang berceramah, hadirin sekalian, malam hari ini kita akan sampaikan tema bid'ah hasanah, yaitu sesat tapi baik. Mudah-mudahan setelah ceramah kita semua menjadi orang-orang sesat tapi baik. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang baik tapi tersesat. Subhanallah, nggak mungkin. Anak TK aja bingung. Habis ceramah, Pak, tadi ngomong apa Pak Ustadz tadi? Fahadha hasanun. Ingat, fahadha hasanun. Jadi bid'ah yang ditinggalkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak dibuang, yaitu bid'ah yang punya landasan dalil asal. Kalau bid'ahnya sudah punya dalil asal, berlandaskan terhadap dalil asal sekalipun tidak ada contoh dari Rasulullah, fahadha hasanun, ini bid'ahnya bid'ah yang baik. Tapi kenapa sekarang ustadz-ustadz salafi KW yang ada di Indonesia ini kok tidak mau terhadap adanya bid'ah hasanah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma alib baina qulubina waslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara wa ma batan. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ustadz-ustadz dari golongan Salafi Wahabi ini dengan garangnya, dengan lantangnya mereka itu menyuarakan bahwa orang yang membagi bid'ah menjadi hasanah, dolalah dan hasanah atau sayyi'ah dan hasanah, ini berarti menentang terhadap hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sendiri yang bilang bahwa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Berarti orang yang membagi bid'ah menjadi dua bagian, ada mahmudah, ada sayyi'ah, ada dolalah, ada hasanah, ini adalah menentang terhadap hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadisnya memang benar kullu bid'atin dolalah, tetapi pemahaman nih orang-orang salafi inilah yang perlu dikoreksi dulu. Rasulullah benar mengatakan kullu bid'atin dolalah, benar memang mengatakan seperti itu. Tapi apakah benar pemahaman kullu bid'atin dolalah ini sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, apa yang dipahami oleh teman-teman dari salafi ini? Buktinya teman-teman salafi sendiri ini membagi bid'ah. Ada bid'ah urusan agama, ada bid'ah urusan dunia. Kapan Rasulullah membagi bid'ah seperti itu? Kalau orang-orang Aswaja mengatakan bid'ah itu ada hasanah, ada sayyi'ah, ada dolalah, ada mahmudah, misalnya madhmumah. Nah, orang-orang Wahabi sendiri membagi, ternyata ada bid'ah urusan agama, ada bid'ah urusan dunia. Kita harus tahu dulu takrif bid'ah itu apa. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Memang tidak ada contoh sebelumnya. Terus ada teman-teman Wahabi juga yang membagi bid'ah itu ada namanya bid'ah lughawi, ada bid'ah syar'i. Kapan Rasulullah juga membagi seperti itu? Jadi secara tidak langsung teman-teman Salafi, teman-teman Wahabi ini juga membagi bid'ah. Walaupun ada bid'ah urusan agama, ada bid'ah urusan dunia, ada bid'ah lughawi, ada bid'ah syar'i. Dibagi juga ternyata. Kok dibagi? Katanya tidak bisa dibagi-bagi, kullu bid'ah semuanya dolalah, tidak ada urusan dunia, tidak ada urusan agama yang namanya bid'ah. Urusan dunia tetap diatur oleh agama. Buktinya jual beli, qirot, akad-akad keduniaan itu semuanya diatur oleh agama, Pak Bos. Baik, saya akan menerangkan kitab ulama-ulama Wahabi.
ternyata ulama Wahabi, ulama-ulama yang diagungkan dan dijadikan panutan oleh teman-teman Wahabi ini membagi bid'ah menjadi dua. Yang pertama, saya baca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul Majmu'atul Fatawa juz 20 halaman 91. Dengarkan untuk teman-teman Wahabi, ini kitab karangan ulama sanjungan Anda yang disanjung oleh Anda. Wa min huna yu'rafu dhalalu man ibtada'a tariqan aw i'tiqadan za'ama annal imana la yatimmu illa bihi. Dari ini kita tahu kesesatan orang yang berbuat bid'ah, orang yang mengada-ngada, tariqan cara, jalan, au i'tiqadan keyakinan, za'ama annal imana la yatimmu bihi, dia menyangka bahwa iman tanpa yang dibuat-buat itu imannya tidak sempurna. Ma'al ilmi bi annar rasula lam yadhkurhu, sedangkan dia tahu Rasulullah tidak pernah menyebutkan hal yang diadakan tersebut. Wa ma khalafan nusus fahuwa bid'atun bittifaqil muslimin. Ingat, semua perkara yang baru, semua perkara yang diada-adakan jika menabrak terhadap nas, fahuwa bid'atun, maka ini sepakat ulama dikatakan bid'ah. Jadi yang sepakat ulama dikatakan bid'ah adalah sesuatu pekerjaan amaliyah yang diada-adakan yang menabrak terhadap nas, baik Al-Quran atau hadis ataupun ijma' ulama. Wa ma lam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'atan. Jika belum jelas diketahui bahwa itu menabrak terhadap nas, maka ini tidak disebut bid'ah. Faqad la yusamma bid'atan, ini masih terkadang belum disebut bid'ah. Qala Syafi'i, beliau mengutip pernyataan Imam Syafi'i untuk memperkuat penjelasannya. Ibnu Taimiyah ini mengutip pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, al bid'atu bid'atani, bid'ah ini ada dua. Bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa atharon an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bid'ah yang menabrak, yang melanggar, yang menyalahi terhadap Al-Quran, sunnah, ijma' dan asar sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi bid'atun dhalalah. Ini yang disebut bid'ah dhalalah. Jadi bid'ah dhalalah adalah bid'ah yang menabrak nas, Al-Quran, hadis, ijma' atau asar sebagian sahabat Rasul. Wa bid'atun lam tukhalif syai'an min dzalika. Yang kedua bid'ah tetapi tidak menabrak, tidak melanggar terhadap nas, Al-Quran, hadis, ijma' atau asar ulama. Fahadhihi qad takunu hasanatan. Ingat, ini pernyataan Imam Syafi'i yang dikutip oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Fahadhihi qad takunu hasanatan, maka bid'ah yang tidak melanggar terhadap nas, fahadhihi qad takunu hasanatan, ini dianggap sebagai bid'ah hasanah. Jadi dari sini kita tahu bahwa Ibnu Taimiyah ternyata membagi bid'ah menjadi dua, yaitu dhalalah dan hasanah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kitab Ar-Rasail Asy-Syahsiyah karangan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini adalah pendiri dari Wahabi sendiri ya. Dalam kitab beliau yang berjudul Rasailus Syahsiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Ar-Rasailus Syahsiyah, bagi teman-teman Wahabi, teman-teman Salafi, silakan buka kitabnya jenengan, kitab ulama sampean. Nakhla'u jami'al bid'ah illa bid'atan laha aslun fi syar'i. Kami melepas semua kebid'ahan itu kecuali bid'ah yang masih berstandar, masih punya dasar dalil asal. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini melepas semua bid'ah kecuali satu. Jadi ada bid'ah yang dibuang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Bid'ah yang mana? Bid'ah yang punya dasar, punya landasan hukum dalil asal. Tidak harus berdasarkan contoh.
Kajam'il mushafi fi kitabin wahidin, sebagaimana mengumpulkan mushaf dalam satu buku. Wa jam'i Umar radhiyallahu an as-sahabata 'ala tarawih, sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu an mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan salat tarawih jamaatan, ditentukan secara berjamaah dan ditentukan rakaatnya. Ini bukan bid'ah kalau seperti itu. Wa jam'i Ibni Mas'udin ashabahu 'alal qisas. Ibnu Mas'ud juga mengumpulkan para sahabatnya setiap hari Kamis untuk melaksanakan hukum qisas, dan ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwi dzalika fahadha hasanun. Ingat, fahadha hasanun. Jadi bid'ah yang ditinggalkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak dibuang, yaitu bid'ah yang punya landasan dalil asal. Kalau bid'ahnya sudah punya dalil asal, berlandaskan terhadap dalil asal sekalipun tidak ada contoh dari Rasulullah, fahadha hasanun, ini bid'ahnya bid'ah yang baik. Tapi kenapa sekarang ustadz-ustadz salafi KW yang ada di Indonesia ini kok tidak mau terhadap adanya bid'ah hasanah, sementara apa yang Anda kerjakan sendiri itu banyak kebid'ahan yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian untuk teman-teman salafi. Mudah-mudahan teman salafi ini punya kitab-kitab ulama sanjungannya dan mampu membacanya. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.